Assalamualaikum, apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Bertemu kembali dengan Meti di sini. Pada part 1 dan part 2 yang lalu kita sudah membahas tentang KKNI, SKKNI, dan juga bagaimana mendapatkan KKNI dan SKKNI yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang Bapak Ibu ajar. Nah, pada part 3 kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara SKKNI dan KKNI dengan KIKD. KIKD yang saya maksud di sini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum 2013 revisi. Yuk sama-sama kita simak penjelasannya. Ada baiknya Bapak Ibu membuka link PSMK Kemdikbud.go.id tentang spektrum keahlian SMK. Di bawah sudah saya bagi, silakan Bapak Ibu tinggal dibuka saja. Nah, dari spektrum keahlian SMK ini kita bisa melihat bidang keahlian, program keahlian, dan juga kompetensi keahlian yang ada di SMK. Untuk mengetahui kompetensi inti dan kompetensi dasar, Bapak Ibu bisa membuka link dari PSMK Kemdikbud.go.id. Linknya sudah saya share di bawah, silahkan Bapak Ibu buka saja. Nah, jika Bapak Ibu scroll ke bawah, maka di bagian bawah itu ada daftar kompetensi keahlian yang Bapak Ibu bisa download KIKD-nya. Contohnya di sini adalah teknik geomatika nomor 5. Jadi kalau kita lihat selanjutnya pada teknik geomatika ini, maka kita akan melihat kompetensi dasar yang punya kode 3, titik dan seterusnya. Ini untuk pengetahuan, kemudian kompetensi dasar keterampilan dengan kode 4, titik dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat ada alokasi waktu dan unit kompetensi serta skema sertifikasi. Nah, di sini kalau kita lihat memang beberapa kompetensi dasar belum memiliki skema sertifikasi maupun unit kompetensi. Tapi pada bagian akhir itu ada juga yang sudah memiliki kode unit dan sudah memiliki skema sertifikasi. Contohnya di sini kita lihat untuk mata pelajaran Sistem Informasi Geografis. Nah, pada bagian kompetensi dasar 3.8 dan kompetensi dasar pengetahuan 4.8, maka di sini muncullah kode unit M711000.086.01 yang merupakan skema sertifikasi operator utama SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, sekarang bagaimana hubungannya antara unit kompetensi dan skema sertifikasi dan KIKD? Jadi kalau kita lihat di sini, kompetensi dasarnya menerapkan metode konversi data non-spasial. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan adalah mengkonversi data non-spasial dengan kode unit kompetensi M710000.086.01 yang merupakan skema sertifikasi operator utama SIG. Perlu diketahui untuk SMK, skema sertifikasi yang disyaratkan oleh Direktorat Pembinaan SMK itu adalah KKNI level 2, di mana mencakup beberapa klaster. Sekarang kita buka untuk skema sertifikasi KKNI level 2 untuk geomatika. Seperti ini. Nah, ini masih tahun 2016. Ya, ini skema sertifikasi kompetensi kualifikasi nasional sertifikat 2 bidang geomatika. Untuk skema KKNI 2 yang baru itu tulisannya di sini adalah skema sertifikasi KKNI 2 kompetensi keahlian. Berhubung untuk geomatika belum ada keluaran terbaru untuk KKNI level 2, maka geomatika masih
masih berdasarkan pada skema kualifikasi nasional sertifikat 2 tahun 2016 seperti ini. Jadi kalau kita lihat isi dari skema sertifikasi ini, maka kita akan melihat kode yang disyaratkan di dalam KD yang ada di kurikulum tadi. Setelah kita menemukan judul unit kompetensi berdasarkan kode unit kompetensi yang terdapat di dalam KD kurikulum pembelajaran, maka setelah itu kita buka kembali SKKNI yang sudah kita download. Jadi yang kita cari adalah elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja dari kode unit kompetensi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Contohnya seperti ini untuk kode SKKNI Biomatika Sistem Informasi Geografis. Maka untuk memudahkan, maka caranya adalah kita klik di edit, kemudian kita pilih find, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, tinggal kita ketikkan. Misalnya tadi kita mencari kode unit M.7110000.08601, maka tinggal kita enter, kemudian dia akan mencari sendiri. Nah, yang kita cari adalah kriteria unjuk kerja serta elemen kompetensi. Kemudian kita klik lagi next, kita klik lagi. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini, lembar yang menunjukkan kode unit, judul unit, deskripsi unit, kemudian elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerja. Jadi di sini sudah jelas untuk penjabaran dari kode unit M7110000.08601 yang judul unitnya adalah melakukan konversi data geospasial dengan metode digitasi on-screen. Maka yang harus kita lakukan adalah memberi pembelajaran kepada siswa sehingga pada akhirnya siswa itu dapat menunjukkan kemampuan pada kriteria unjuk kerja yang tertera di dalam SKKNI ini. Seperti di sini kita lihat untuk satu unit kompetensi maka terurai menjadi 3 elemen kompetensi. Nah, kemudian setiap elemen kompetensi itu akan terurai menjadi beberapa kriteria unjuk kerja. Nah, di sini juga kita di dalam SKKNI ini kita juga bisa melihat batasan variabel, kemudian peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, peraturan, norma standar. Ini bisa menjadi dasar atau menjadi kajian pustaka dalam kita mengajar di pembelajaran kita. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana cara untuk panduan penilaian, apakah itu dipandang dari pengetahuan, kemudian keterampilan maupun sikap. Nah, dari situ juga kita bisa melihat persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa sebelum siswa tersebut kita ajarkan sesuai pada unit kompetensi yang tadi. Nah, demikian Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, dapat kita simpulkan bahwa KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan yang sudah diatur dalam kurikulum 2013 ini mendasari kompetensi dasar KD 3 pengetahuan dan kompetensi dasar KD 4 keterampilan yang ada pada tiap-tiap mata pelajaran. Nah, kompetensi dasar KD 3 dan KD 4 ini kemudian diterjemahkan menjadi unit kompetensi yang ada di dalam KKNI. Tiap-tiap unit kompetensi yang ada di dalam KKNI akan diuraikan menjadi beberapa elemen kompetensi yang ada di dalam SKKNI. Setiap elemen kompetensi kemudian diuraikan menjadi beberapa kriteria unjuk kerja. Nah, kriteria unjuk kerja inilah yang menjadi indikator pencapaian kompetensi pada kegiatan belajar mengajar. Nah, indikator pencapaian kompetensi adalah rumusan kemampuan
yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Materi pembelajaran kemudian dikembangkan oleh guru dari indikator pencapaian kompetensi yang merupakan kriteria unjuk kerja yang ada di dalam SKKNI sesuai dengan tuntutan KD dari KI 3 pengetahuan dan KD dari KI 4 keterampilan yang disesuaikan dengan silabus. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.